Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah fikirkan hal yang di atas. Mengapa? Apa yang ada di atas sebenarnya? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2 mengatakan, fikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Bacaan hari ini kita boleh baca dalam buku Kolose 3 ayat 1 sehingga 4. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Kolose untuk mengikuti peraturan hidup suci, khususnya dalam cara berpikir. Sebuah ilustrasi. Ben dan Roy bekerja di bangunan yang sama. Ben pejabatnya di tingkat paling bawah, Roy di tingkat 31. Setiap hari mereka berangkat dan pulang kerja bersama. Suatu petang, Roy mengajak Ben segera pulang. Ben menolak karena dia melihat jalan di depan bangunan sangat sesak. Roy menjelaskan, dari atas dia boleh melihat kesesakan hanya terjadi sejauh 2 blok dari bangunan karena ada bas yang rosak. Setelah itu lancar, kata Roy. Dari ketinggian, Roy melihat masalah lebih lengkap dan sekaligus melihat jalan keluarnya. Kembali kepada firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati agar kita memperbaharui cara fikir kita. Efesus 4 ayat 23. Meninggalkan cara berpikir seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Berubah memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Roma 12 ayat 2. Hendaklah kita menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yaitu perkara yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Dalam Filipi 4 ayat 8. Dan sebaliknya, kita harus membuang perkara yang salah, najis, curang, pahit, jahat, dan tidak terpuji. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita berpikir? Apakah kita menggunakan akal pikiran kita untuk memuliakan Tuhan? Mungkin saja saat ini kita sedang menghadapi persoalan hidup. Bila kita memiliki cara fikir Tuhan, kita boleh melihat persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, firman Tuhan membantu kita melihat persoalan dan sekaligus jalan keluarnya. Dalam menghadapi persoalan, tetap ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk tetap setia menggunakan cara fikir Tuhan untuk melihat semua perkara atau persoalan dalam hidup. Hanya dengan cara ini kita boleh keluar dari persoalan dengan penuh damai dan sukacita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menggunakan cara fikir Tuhan dalam semua perkara. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami kata-kata semangat untuk menggunakan cara fikir Tuhan untuk melihat semua perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.